Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Om Swastiastu, Om Santi Santi, Om Namo Buddhayo. Baik, masih bersama kita di Pojok Moderasi Podcast yang digagas oleh Pusat Kajian Moderasi Beragama UIN Raden Intan Lampung. Baik sahabat moderasi dimanapun berada, kita sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu kita hadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan pimpinan dari UIN Raden Intan Lampung, yaitu Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Alamsyah MAG. Bagaimana Bapak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Sepertinya sudah banyak sekali ya Pak aktivitas yang dilakukan pada pagi hari tadi ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya Pak. Jadi kehadiran beliau nanti akan membincang-bincang tentang moderasi beragama ya. Nah, yang pertama Bapak, di sini kami ada 2 pertanyaan nih Pak. Kita tahu bahwa di Indonesia itu kan negara yang plural, tidak bisa dibantahkan lagi. Keragaman agamanya itu juga kan banyak. Nah, bagaimana Pak kehadiran moderasi beragama, khususnya pandangan Islam terhadap kehadiran moderasi beragama Bapak? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Jadi ini memang moderasi beragama ini sangat penting dan merupakan bagian esensi dari ajaran Islam. Jadi kalau ditanya bagaimana pandangan Islam tentang moderasi, moderat, hidup moderat, moderasi beragama, moderasi dalam pemahaman keagamaan dan lain-lain, maka sesungguhnya moderat atau moderasi beragama itu memang adalah ajaran yang terdalam, ajaran yang substansif atau esensi dari ajaran Islam. Kalau kita baca saja sejarah kehidupan Rasulullah, kehidupan Nabi, itu penuh dengan sikap-sikap yang tidak berlebih-lebihan. Karena moderat itu maknanya itu adalah makna secara harfiah itu memang moderat itu adalah tengah-tengah. Maka moderat itu bermakna bersikap di tengah, kemudian tidak berlebih-lebihan. Moderat juga maknanya adalah terbaik, kemudian menjadi orang yang terbaik, bangsa yang terbaik, umat yang terbaik. Moderat juga artinya adalah adil, tidak berpihak kesana kemari berdasarkan kepentingan-kepentingan, tidak. Tapi memang moderat, dia bersikap adil kepada siapa saja, kepada teman, kepada keluarga, termasuk juga kepada orang tua, bahkan juga dalam interaksi sesama manusia adalah antar bangsa, antar umat atau antar manusia yang berbeda-beda agama. Maka itu perlu ada sikap yang adil, dan sikap yang adil itu adalah prinsip moderat, dan itulah adalah pandangan yang mendasar dalam ajaran Islam. Kalau kita membaca kitab suci kembali, kalau kita buka, itu tidak ada satu ayat pun atau perintah Tuhan itu yang memerintahkan, yang menyuruh agar kita itu bersikap berlebih-lebihan. Bersikap berlebihan itu dalam bahasa lainnya itu adalah tafrid atau ifrat itu ya, itu berlebih-lebihan. Apa saja itu? Cari saja dalam ayat Al-Quran, tidak pernah ada yang mengajak atau menganjurkan atau memerintahkan itu agar kita bersikap berlebih-lebihan. Tetapi kita diajak untuk bersikap yang rasional, yang wajar, yang bisa diterima oleh banyak orang. Karena kita tidak mungkin satu pendapat, pemahaman akan diterima semua orang, tidak. Tapi bisa diambil, bisa diterima, bisa diterima secara baik, secara damai oleh orang banyak. Itu adalah memang moderat seperti itu. Maka oleh karena itu, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, Allah itu tegas sekali mengatakan, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas
wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi memang sudah itu adalah ketetapan Allah yang telah menggariskan bahwa ayat ini karena turunnya ditujukan kepada umat Islam, tapi juga nanti efeknya kepada umat-umat yang beragama lain, maka Allah menegaskan bahwa memang demikianlah Allah telah menjadikan kalian itu umat Islam, agama Islam harus menjadi ummatan wasatan. Apa itu ummatan wasatan? Adalah umat yang berada wasat di tengah. Jadi dia berposisi, karena bagaimanapun agama umat manusia itu ada bermacam-macam. Nah, dari berbagai macam agama, berbagai macam ajaran dibawa oleh para nabi, berbagai nilai-nilai budaya umat manusia, karena bermacam-macam, maka yang paling baik itu adalah yang bisa merangkum atau yang bisa mengumpulkan dan menengahi dari semua itu. Nah, ajaran Islam, ajaran yang diperintah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu agar kita umatnya ini menjadi umat yang di tengah-tengah. Kenapa bisa menjadi umat yang di tengah-tengah? Jadi pertama itu moderat, memang di tengah. Maka kedua, dia harus menjadi orang yang terbaik. Tidak mungkin menjadi umat yang di tengah, yang menjadi contoh, yang menjadi teladan, kalau mereka itu tidak menjadi orang yang terbaik, tidak menjadi contoh yang berkualitas dalam menjalankan agamanya, dalam berkomunikasi, berinteraksi, berperilaku dengan orang lain, yang bisa menyenangkan, membahagiakan, bermanfaat kepada orang banyak. Itu tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak menjadi contoh yang terbaik. Maka moderat itu dalam ayat tadi itu adalah memang berada di tengah, kemudian menjadi yang terbaik. Nah, ketika menjadi terbaik, maka umat Islam itu harus menjadi contoh teladan. Nah, dalam Al-Quran tadi Allah katakan litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian itu menjadi contoh hidup, saksi. Saksi itu contoh hidup, menjadi contoh teladan bagi umat-umat yang lain. Nah, oleh karena itu, kalau seorang muslim yang mengaku sebagai muslim dan kemudian mengaku mukmin, tapi sikapnya dalam beragama, sikapnya dalam menilai umat yang lain itu tidak moderat, atau dalam perilakunya tidak moderat, berarti dia adalah bukan muslim yang sebaik, bukan muslim yang sebenarnya, karena tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Cari saja ajaran Al-Quran itu akan selalu mengambil sikap, menunjukkan, memerintahkan agar kita tuh berada pada posisi-posisi yang terbaik, yaitulah tadi itu posisi yang tidak berlebihan. Kalaupun ada misalnya perintah-perintah dalam Al-Quran seperti perintah perang, itu perang bukan perintah yang wajib, bukan perintah yang substansi. Misalnya bahwa ajaran perang itu adalah ajaran inti dalam Islam, bukan. Ajaran inti dalam Al-Quran itu adalah ya salam damai, kemanusiaan. Kalaupun ada perang, maka perang itu hanyalah sebagai jalan keluar yang terakhir. Jadi bukan jihad, perang itu adalah ajaran pokok, bukan. Itu menunjukkan bahwa Islam itu selalu menekankan, membuatkan ajaran-ajarannya itu adalah untuk menjadi yang terbaik, menjadi jalan tengah. Maka ketika ada perang itu hanya sebagai jalan keluar terakhir, darurat, ketika terpaksa, ketika dia diserang, ketika umat Islam itu diusir dari kampung halamannya dan segala macam, tidak bisa dilakukan negosiasi kembali, tidak bisa ada jalan perdamaian. Ketika sudah terdesak, diserang, maka tidak boleh kita bersifat defensif saja, tapi juga harus melakukan perlawanan. Karena itu adalah untuk membela hak-hak kemanusiaan juga. Maka oleh karena itu dalam Al-Quran pun lalu dibuat ilustrasi, contohnya ya, bahwa tentang orang yang bagaimana itu menginfakkan hartanya. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Nah, Allah katakan janganlah kalian itu ya menjadikan tangannya itu terbelenggu ke leher. Itu tangan terbelenggu ke leher itu adalah ilustrasi sebenarnya. Tapi juga wala yadaka maghlulatan ila unuka wala tabsutha kullal basti.
Jangan pula tangan kita itu dibuka selebar-lebarnya. Patak udah malu mahsuro. Arti kemudian Allah tutup dengan ayat tadi itu. Kalau itu kalian lakukan, tangannya terbelenggu atau sebaliknya tangannya dibuka sebebas-bebasnya, maka itu akan nanti menjadi orang yang menyesal dan menjadi orang yang hina. Maluman, hina, mahsuran, menyesal. Jadi ayat ini menegaskan bahwa sebenarnya jadilah orang yang berada pada posisi di tengah-tengah, seimbang, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak ke atas, tidak ke bawah, setengah-tengah. Di ayat tadi dicontohkan, janganlah kalian itu tangannya terbelenggu. Artinya tangan kita itu menjadi orang yang tidak mau memberi, sampai tangannya saja itu digenggam, tidak terbuka, bahkan diikat. Artinya tidak mau memberi, tidak mau menolong, tidak mau memiliki rasa empati persaudaraan pada orang lain. Itu tidak boleh. Seperti itu. Yang hal-hal seperti ini, terlalu kaku, terlalu pelit, bakhil, itu tidak boleh. Tetapi ayat kemudian menegaskan, tetapi jangan pula kita itu membuka tangan selebar-lebarnya. Artinya apa yang kita miliki habis diberikan, sehingga diri kita sendiri saja tidak punya, untuk kebutuhan keluarga tidak punya. Nah, pada akhirnya justru menjadi orang yang meminta-minta. Nah, itu sebenarnya artinya Al-Quran sendiri menegaskan bahwa Islam itu mengajarkan keseimbangan. Ambillah jalan tengah, tidak bakhil, tidak pelit, tetapi tidak boros. Apa itu? Menjadilah orang yang pemurah, mau menolong. Nah, itu artinya bahwa kita itu menjaga keseimbangan. Itu moderat. Dalam hadis Nabi saya sudah pernah sampaikan tadi, itu juga seperti itu. Ya, Rasul suatu saat beberapa sahabat itu bertanya, bagaimana sih Rasul itu kalau kehidupan sehari-harinya di rumah, di kamar, malam hari dan segala macam yang orang lain tidak lihat. Lalu istri Nabi yang bernama Ummu Salamah menjawab, Rasul itu banyak sekali ibadahnya, zikirnya, istighfarnya, kemudian sholat malamnya dan lain-lain. Nah, sahabat 3 orang yang mendengar ini, lalu dia berkata, mereka di antara mereka itu, Rasul yang dijamin masuk surga saja banyak ibadahnya. Rasul yang sudah dijamin menjadi kekasih Allah saja, zikir, wirid, apa segala macam, sholat malamnya luar biasa. Nah, kita yang tidak dijamin ini hanya manusia biasa yang tidak jelas nasibnya nanti di akhirat, harus lebih dari itu supaya kita menjadi orang yang selamat juga masuk surga. Lah, lalu sahabat pertama berjanji, ya, la atazawwajun nisa, saya tidak akan mau menikah. Kenapa? Kalau saya menikah, saya punya istri atau punya suami, nanti saya terganggu ibadah. Yang kedua, la akalul lahma, saya tidak akan makan yang enak-enak, karena kalau saya makan enak-enak, saya tidak menjadi orang yang bersyukur. Nanti kekenyangan, tidak lagi mau sholat malam dan lain-lain, tidur aja. Yang ketiga kemudian berjanji lagi, la anamul, ya, ala firas, saya tidak mau tidur di tempat tidur yang empuk-empuk, karena Rasulullah saja katanya tidurnya di pelepah korma, kadang-kadang seperti itu. Nah, masa kita tidurnya di kasur yang empuk-empuk? Nah, berita janji seperti ini, nazar ya, atau apa semacam sumpah dari 3 sahabat ini dengar Nabi. Panggil oleh Nabi, apa-apaan kalian ini? Saya ini Rasulullah ini adalah utusan Allah, Rasulullah. Walakinni, tetapi kata Nabi, walaupun saya adalah Rasulullah, ya usolli wa atazawwajun nisa. Saya memang adalah Rasulullah, tetapi saya tetap punya istri, saya menikah. Anam usolli wa anamu, saya memang sholat malam, tetapi juga saya tetap tidur, tidak mau begadang semalaman baca Quran, berzikir, sholat tahajud, sholat apa lagi, sholat witir, sholat hajat dan segala macam, sehingga malam itu tidak istirahat lagi. Tidak, saya tidur. Ya, kemudian lagi, maka Rasulullah yang ketiga, wa asumu wa uftiru, saya memang berpuasa kata Rasulullah, tapi tidak saya berpuasa terus, saya juga tetap berbuka. Makanya syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis ini adalah syariat yang di tengah-tengah. Syariat di tengah-tengah itu artinya itu adalah syariat yang wasatiyah.
dia tidak terlalu membebani, seperti tadi janji sahabat yang tidak mau begini, tidak boleh. Tetapi juga tidak dilepas sebebas-bebasnya. Maka sholat adalah kewajiban, tapi ketika kondisi darurat, kesulitan, kesempitan, maka diberikan peluang kelonggaran. Sholatnya bisa di waktu yang lain, atau sholatnya bisa wudhunya segala macam, bisa menggunakan alat-alat yang lain selain air. Itu namanya tayamum. Puasa juga seperti itu, memang wajib, tapi ketika itu kondisi darurat, tidak bisa, terpaksa, menyusui, sudah tua, tidak mampu, maka boleh diganti dengan membayar fidyah. Atau puasa nanti pada waktu yang lain. Zakat juga begitu, haji juga begitu, dan semua syariat Islam itu adalah sebenarnya syariat yang mengambil tengah-tengah, tidak memberatkan, tetapi juga memudahkan. Nah, makanya kalau dikaitkan dengan agama lain, Rasulullah itu kan pernah dibilang-bilang ya, atau nabi-nabi yang lain juga seperti itu, bahwa Nabi Ibrahim itu adalah ini Al-Quran merupakan pembuat atau pengikut agama Yahudi, pengikut agama Nasrani, bahwa Islam itu adalah condong kepada nabi ini. Maka agama Islam itu adalah agama yang datang belakangan. Dia bukan hanya meneruskan dari agama yang dibawa oleh Nabi Isa, yaitu agama Nasrani. Al-Quran ya, ada agama Nasrani oleh Nabi Isa, tapi juga bukan hanya meneruskan ajaran Nabi Musa, yaitu agama Yahudi. Maka Islam itu adalah syariat yang merangkum semua ajaran para nabi, dan itu nanti puncaknya adalah berpangkal dari Nabi Ibrahim. Maka agama Nabi Ibrahim, millata Ibrahima hanifan musliman. Jadi agama Nabi Ibrahim itu belum ada agama Yahudi, belum ada agama Islam, belum ada agama Nasrani. Itu adalah agama yang dipeluk, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid, yang menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan itu lurus, tidak ke sana, tidak kemari. Nah, oleh karena itulah maka Islam merangkum semua agama itu, diteruskan agama Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Musa yang memang keras, yang bukan keras itu artinya bukan yang keras itu membebani manusia tanpa batas. Maksudnya adalah agamanya itu tegas karena isinya hukum-hukum. Itu diambil, diteruskan oleh agama Islam. Kemudian lagi ada agama, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa dalam agama Nasrani, yaitu kasih sayang, menghormati sesama makhluk. Maka itu juga diambil oleh agama Islam, diteruskan oleh Rasulullah. Bukan itu artinya plagiat, bukan. Nah, itu semuanya dari Allah kok. Jangan dikira, ini ada kan kadang-kadang wawancara, ada tulisan Islam itu sebenarnya adalah mencaplok, mengambil dari agama Kristen dan Nasrani, atau dicaplok, dicomot, di copy paste, diplagiat lah begitu, jadi dari agama Yahudi. Tidak lah, agama Nasrani juga asalnya dari Nabi Isa, dari Allah. Agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa itu juga dari Allah, Nabi Ibrahim juga dari Allah, lah Islam juga dari Allah, karena sumbernya sama. Walaupun turunnya berbeda era, tetapi intinya semuanya adalah sama. Oleh karena itu tiga agama ini adalah tiga agama bersaudara. Datuknya atau nenek moyangnya ya Nabi Ibrahim. Makanya antara Islam, Kristen, Yahudi itu disebut adalah tiga agama yang bersaudara. Maka semuanya menyebut Tuhan itu ya Allah, walaupun dengan bahasa yang berbeda-beda. Mengakui Nabi Ibrahim itu adalah nenek moyangnya para nabi, para rasul. Ada nanti jadi Bani Israel, ada jadi Arab. Walaupun kemudian dalam perjalanannya ajaran agama Yahudi, sejalannya perkembangan di wilayahnya, waktunya terjadi perubahan. Kemudian dalam ajaran agama Nasrani juga seperti itu. Maka dalam Al-Quran, agama Yahudi dan agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa itu tidak disebut dengan agama orang kafir, tidak dibenci, dimusuh-musuhi, tidak, tapi itu dianggap sebagai ahlul kitab. Ahlul kitab itu apa? Artinya adalah umat yang pernah memiliki kitab yang turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu harus dihormati, tidak dimusuhi. Sama saja Yahudi dan Nasrani tidak boleh juga memusuhi umat Islam, karena memang adalah satu sumber sejarahnya,
ajarannya, Tuhannya. Kalau terjadi penyimpangan, ya itulah penyimpangan ya namanya. Tapi bukan atas diklaim untuk dimusuhi, diperangi, dibasmi. Tidak boleh seperti itu. Loh, kok pernah dalam sejarah ini bagaimana kalau perang salib, perang antara orang Yahudi dengan Nasrani, Yahudi, ya itulah namanya sejarah. Sejarah seperti itu adalah karena lebih banyak bias-bias, pengaruh-pengaruh dari politik, kekuasaan dan segala macam. Atau karena tidak mau berdamai, ada kelompok tertentu tidak mau ketemu, tidak mau berdamai, akhirnya diambil jalan pintas, yaitu jalan perang. Itulah masa lalu. Tapi masa lalu sudah, tidak usah lagi kita toleh kembali. Perang salibnya, umat Islam pun pernah loh membunuhi orang Yahudi, orang Nasrani, pernah. Tidak kita tutupi, pernah. Tapi itu masa lalu, tidak usah lagi diungkit-ungkit. Luka lama itu jangan lagi dibuka. Sebab kalau dibuka itu akan menyakitkan. Orang yang pernah anak muda pacaran aja diungkit aja udah sakit hati. Kecuali enak-enaknya aja diungkit, yang bahagianya, ngobrolnya yang senang itu diungkit. Tapi kalau yang sakit hati segala macam nggak usah diungkit-ungkit. Tataplah ke masa depan. Oleh karena itu, ya sebenarnya ada bangsa tertentu ini yang agamanya ini semuanya sebenarnya dalam hidup berdamai sajalah di muka bumi ini ya, hidup bersama. Memang politik ini kadang-kadang yang bikin terjadi penyimpangan, bias-bias. Politik itu artinya untuk mencari kekuasaan. Demi kekuasaan kadang-kadang ya dikorbankanlah perdamaian. Padahal Rasulullah sendiri itu tadi orang yang moderat. Coba kita baca sejarah Nabi ya. Sehingga Nabi pada titik akhir hidupnya itu melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu artinya berdamai dengan musuh-musuhnya, yaitu adalah sikap moderat. Coba ketika belum menjadi Nabi, beliau dipercaya untuk mengangkat batu Hajar Aswad. Padahal beliau bisa saja mengangkat sendirian. Kan ketika batu Hajar Aswad terjadi banjir di Ka'bah, itu hanyut. Sementara batu ini adalah batu yang sangat mulia dari Nabi Ibrahim tadi. Maka tidak boleh sembarang orang mengangkat. Kalau suku kabilah ini mengangkat, kabilah lain akan marah, iri. Kenapa tidak kami? Yang itu mengangkat ini, tokoh ini mengangkat, loh saya juga tokoh. Hanya ribut. Maka diputuskan siapa yang memasuki Masjidil Haram pertama kali, dialah yang berhak mengangkat Hajar Aswad, ditempatkan kembali di tempat semula. Lah ternyata yang pertama kali masuk itu adalah Muhammad SAW. Sepakat. Loh, wah ini memang orang yang tepat karena beliau adalah orang yang baik di antara yang kita. Baik. Disuruh Nabi mengangkat sendiri, tapi Nabi tidak mau mengangkat sendiri. Inilah kebersamaan. Bisa saja kan mengangkat sendiri, ngambil sendiri. Beliau akan jadi orang, ya memang beliau orang besar, akan menjadi orang besar lebih intinya. Tapi oleh beliau diambil sorbannya, batunya beliau angkat sendiri, diletakkan di atas sorban. Lalu sorban itu diangkat bersama-sama oleh para kepala-kepala suku yang ada di sekitar Makkah pada saat itu. Jadi ada kabilah kepala sukunya Quraisy, ada Huzail, ada Qainuqa, ada Aswad, ada Yamamah, dan macam-macam, banyak sekali marga-marga orang Arab itu. Ada suku-sukunya, ada sub-sub. Nah semua ngangkat semua. Terakhir oleh Rasul diangkat kembali, diletakkanlah. Itu artinya Rasulullah itu nggak mau sendirian, makan sendiri, enak sendiri, bahagia sendiri, hebat sendiri, tidak mau. Nah itu diletakkan oleh Rasulullah, lalu kembalikan. Nah sejak itulah beliau disebut dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kan begitu juga. Kalau kita baca sirah ya, sejarah Nabi yang lebih detail, perang yang dilakukan oleh Nabi itu kan karena waktu itu karena diprovokasi, terpaksa, karena ingin dizolimi, kan seperti itu. Kemudian dalam diplomasi, Nabi tidak selalu perang. Beliau berdiplomasi, mengirim utusan ke sana kemari, melakukan negosiasi. Artinya itu beliau melakukan dakwah Islam itu secara damai, tidak ada pemaksaan. Beliau kemudian untuk mendamaikan antara, karena Rasulullah itu kan lahirnya antara suku-suku pada waktu itu, beliau kan lahir dari suku Bani Hashim. Nah sementara ada rival yang lain dari Bani Umayyah, dan dua suku ini bermusuhan. Banyak sekali orang-orang yang memusuhi ajaran Nabi yang ingin membunuh itu adalah dari Bani Umayyah. Lalu Nabi melakukan rekonsiliasi. Apa?
Orang-orang Bani Umayyah seperti Utsman bin Affan itu masuk Islam, diangkat oleh Rasulullah menjadi orang yang terhormat, bahkan menjadi khalifah yang ketiga. Anak dari Abu Sufyan, musuh yang paling benci kepada Rasulullah, anaknya bernama Ummu Habibah. Itu oleh Rasulullah dinikahi menjadi istrinya. Muawiyah dihormati. Beliau bikin pengumuman pada waktu penaklukan kota Mekah, siapa yang berlindung di dalam rumah Muawiyah, maka dia damai, dia aman, tidak boleh diganggu. Itu pengakuan Nabi, tapi sebenarnya itu adalah penghormatan Nabi untuk rekonsiliasi. Itu yang bisa melakukan sikap rekonsiliasi, sikap damai, itu adalah memang orang-orang yang moderat, bukan orang yang radikal. Sedikit-sedikit kalau dia berbeda pendapat, lalu dicapnya orang lain itu sesat, sedikit beda pemahaman, dicap orang lain itu adalah bid'ah, sedikit saja karena beda ajaran lalu dicap jadi orang kafir, ya. Kemudian neraka, surga, yang berhak menetapkan masuk surga neraka itu saja hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bisa menjadi moderat, itu memang cerdas. Kalau tidak cerdas ya kayak orang yang anulah, itu kan gampang dimain-mainin, namanya orang bodoh. Kasih aja dikit diprovokasi langsung marah, langsung meledak, langsung bunuh. Khawarij itu apa kurangnya orang Khawarij? Yang Khawarij kelompok pertama itu kalau ibadah nomor 1, paling banyak sholatnya, paling sering baca Al-Quran, bahkan yang hafal Quran, hafiz itu banyak orang-orang Khawarij. Yang sering berpuasa siang hari, mungkin kalau bisa boleh malam hari lagi puasa mereka itu orang Khawarij. Sampai jidatnya hitam-hitam tuh kenapa? Ya saking banyaknya sujud. Tapi kan sebenarnya banyak sujud yang di dekat pada Allah bukan karena jidat hitam. Kadang-kadang orang bodoh, ya bodoh, bukan kita bodoh, tapi memang ada kelompok tertentu memang tidak paham, supaya memiliki tanda banyak sujud, jidatnya dihitamin. Apakah memang sujud beneran atau digosok-gosokkan? Saya juga, kita sudah lama, udah puluhan tahun sujud nggak hitam-hitam. Iya kan? Bukan itu. Nah ini Khawarij. Tapi dalam memahami Al-Quran, Khawarij tidak paham. Dia hanya bisa baca tapi tidak tahu isinya. Khawarij bisa baca Quran, mungkin baca terjemah, tapi terjemahnya terjemah seperti terjemah Departemen Agama. Itu saja. Dia tidak paham apa ajaran yang ada di balik terjemah. Atau terjemah Quran yang lain lah, seperti dari Departemen Agama. Kan terjemah itu hanya terjemah. Terjemah itu harus dipahami. Untuk bisa memahami Al-Quran perlu ilmu tafsir. Kita harus paham ayat Al-Quran ini ditujukan untuk siapa. Karena tidak semua ayat itu bisa dipakai untuk semua orang. Kacau balau. Kan ayat Quran itu kan sifat, obat. Lah obat itu apa bisa semua penyakit? Kan tidak. Obat untuk misalnya orang penyakit diabetes dipakai untuk orang kena penyakit hepatitis, penyakit kuning. Yang berbalik. Obat yang orang kekurangan energi, harus banyak gula, banyak ganggaran, dipakai itu mengobati orang yang darah tinggi, hipertensi, berbahaya. Makanya juga gitu. Maka ayat Quran itu memang secara umum adalah menjadi petunjuk, tapi Al-Quran itu harus dipahami. Ada untuk kondisi tertentu, untuk bangsa tertentu, untuk situasi tertentu. Ada Al-Quran turunnya seperti ini, maka itu perlu dipahami. Artinya bahwa memahami Al-Quran yang menjadi petunjuk itu pun perlu ilmu. Makanya menjadi orang moderat harus perlu ilmu. Kalau tidak punya ilmu, yang dalam Quran diperintahkan untuk iqra, membaca, lah itu bahaya itu. Nah itulah yang banyak terjadi, yang melakukan pengeroyokan, persekusi, menuduh orang itu ini, bahkan kadang-kadang melabeli dirinya ulama dan segala macam. Tapi baca Quran saja tidak benar. Ya, baca tajwidnya aja nggak becus. Ya, tapi kan semangatnya tinggi, ibadahnya bagus. Lah ya, beragama tidak cukup dengan semangat, tidak cukup dengan ibadah. Ibadah bagus hanya kepada Allah, tapi tidak ikhlas. Kemudian merasa dirinya paling bagus, ujub,
merasa dirinya paling berkualitas dan paling tinggi. Lah takabur, lah itu hilang semua nilai ibadah. Makanya hati mengeras, dengan orang lain kemudian membenci, hanya beda sedikit kemudian dia melakukan kekerasan kepada orang lain, kemudian sampai melakukan pembunuhan, sampai melakukan pengeboman dan lain-lain. Nauzubillah seperti. Maka perlulah berilmu agar kita menjadi orang terbaik, orang yang adil, orang yang berkualitas. Nah itulah orang-orang yang moderat. Nah itu, jadi moderasi memang banyak aspek dan banyak kaitannya ke berbagai variabel. Nah itu memang harus dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Tidak bisa hanya Anda menceramahkan moderat ya di mana-mana, di masjid, atau webinar, atau seminar. Tidak cukup. Karena itu adalah moderasi, itu adalah sikap. Pemahaman dan perilaku. Nah itu bisa terbentuk ilmu, sikap, dan perilaku. Itu berarti harus melalui proses. Tahapan. Nah ya, proses itu adalah tahapan. Tidak bisa orang disulap langsung jadi moderat. Iya, betul. Ada orang diikut seminar 1 jam, lalu dikasih sertifikat moderat. Nggak bisa seperti itu. Moderat itu adalah dibangun dari ilmu, pemahaman, dari sikap sampai kepada perilaku. Dan itu adalah melalui proses, berarti melalui pendidikan. Pendidikan ini tidak hanya pendidikan formal ya, wah harus di perguruan tinggi, tidak, harus sekolah, tidak. Itu dari keluarga, dari keluarga sendiri, dan kemudian dari organisasi, apakah di masjid, apakah di mushola, tempat-tempat pendidikan. Itu adalah memang kita harus menjadi proses menjadi orang-orang yang moderat. Di rumah kadang-kadang anak kita itu ada seleranya makan udang, ada yang makan pindang, bapaknya tempe, lah ibunya tahu, lah semua harus ngikut ibunya, ya nggak bisa. Betul, baik, luar biasa sekali Bapak Warek menjelaskan hasanah keilmuan baik dari konteks sejarah sampai dengan hari ini gitu. Nah ini semuanya akan menjadi kajian-kajian rutin kita dan akan menjadi subtema-subtema yang aktual. Tentunya sahabat moderasi dimanapun berada sudah membersamai kami pada siang hari ini. Dan terus saksikan kami, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Warek sudah menjadi narasumber di episode kali ini. Dan terima kasih kepada sahabat moderasi yang masih on time terus menonton kami di Pojok Moderasi Podcast. Dan terus saksikan, dan salam moderasi, merawat tradisi, menyemai toleransi, membumikan moderasi. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.